Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Tayyib, akhwati fillah, al-habibat, as-salihat, dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita menyambung atau melanjutkan pelajaran kita mengenai ilmu tajwid. Pekan lalu sudah kita pelajari mengenai makharijul huruf dan mudah-mudahan sudah dikuasai, dan yang paling utama adalah dipraktekkan, begitu ya. Tapi selanjutnya adalah kita pelajari mengenai sifatul huruf, sifat al-huruf al-hijaiyah. Sifat huruf hijaiyah, sebagaimana yang kita ketahui, mereka semuanya memiliki makhraj atau tempat keluar. Selain tempat keluar, huruf-huruf hijaiyah ini dalam membedakan dengan satu dan yang lainnya dikenal dengan sifatnya. Ada huruf-huruf hijaiyah yang sifatnya dia ketika mengucapkannya itu lembut, mudah. Ada yang sifatnya dia agak susah gitu ya. Kemudian ada beberapa huruf hijaiyah yang cara pengucapannya itu disertai dengan nafas ya. Ada yang tidak, tanpa disertai dengan nafas. Ada yang cara pengucapannya itu dengan cara pangkal lidahnya naik ya, atau lidahnya naik, lengket dan lain sebagainya. Ini merupakan sifat-sifat huruf al-hijaiyah. Jadi kalau disebutkan as-sifah ya, as-sifat, sifat secara bahasa itu adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu gitu ya. Sesuatu yang menunjukkan sesuatu. Apa itu maksudnya ya? Baik, kita coba sedikit membahas as-sifatul asliyah lil hurufil arabiyyah. Sifat asli dari huruf-huruf hijaiyah di sini terbagi menjadi dua ya. Sifatun laha diddun wa sifatun la didda laha. Ada sifat yang memiliki lawan dan sifat yang la didda laha, tidak memiliki lawan. Kali ini akan kita bahas terlebih dahulu adalah sifatun laha diddun, sifat yang memiliki lawan ya. Awalan as-sifatul mutadaddah lil hurufil arabiyyah, sifat-sifat yang memiliki lawan. Yang pertama ada al-jahru wal hamsu. Al-jahru wal hamsu. Yang kedua asyiddatu war-rakhawah wal bainiyah. Asyiddatu war-rakhawah wal bainiyah. Yang ketiga ada al-isti'la wal istifal. Yang keempat ada al-itbaq, al-infitah, dan yang terakhir ada al-idlaq wal ismat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada al-jahru wal hamsu. Sifat huruf yang bernama al-hamsu atau al-hamas. Hamas ya. Hamas secara bahasa artinya adalah al-khafa, yang tersembunyi, khafa. Secara istilah al-hamas sendiri adalah mengeluarkan nafas saat mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang nanti memiliki sifat hamas. Dan al-hamas sendiri memiliki lawan, karena ini yang pertama tadi kita bahas adalah as-sifatul mutadadah, sifat yang memiliki lawan. Apa lawan dari al-hamas? Lawannya adalah al-jahr. Al-jahr secara bahasa adalah al-i'lan wal-zuhur, terang, atau suaranya ini tidak ada nafas begitu ya, artinya tertekan gitu. Bukan tertekan, tapi dia terang gitu ya, jelas cara mengucapkannya, tidak ada nafas yang mendesah. Baik, apa saja hurufnya di sini disebutkan. Kalau di buku Utsmani buku 3 halaman 10 bisa dibuka. Teman-teman yang punya buku tafadhal bisa dibuka halaman 10, yaitu ada yang pertama al-hams, keluar nafas, lawannya al-jahr, tidak keluar nafas. Nah, huruf-huruf yang tertera di situ adalah merupakan huruf memiliki
sifat al-hamas. Jadi ada huruf yang ada 10 hurufnya ya. Hurufnya 10 berkumpul dalam satu perkataan, yaitu fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Ada 10 huruf. 10 huruf ini dia memiliki sifat al-hamas. Artinya kalau huruf hijaiyah ini ada 28, maka sisanya yaitu 28 dikurangi 10, sisanya adalah memiliki sifat al-jahr. Jadi fa, ha, tha, ha, sha, kho, sa, sa, ka, dan yang terakhir ada ta. 10 huruf ini ketika kita mengucapkannya maka ada nafas yang mengiringi. Mungkin 8 huruf diantaranya pasti mengucapkannya dengan keluar nafas. Ada 2 huruf yang seringkali salah mengucapkannya ya, atau seringkali ketinggalan gitu nafasnya. Diantaranya ada kaf dan huruf ta. Ka, ki, ku, ada nafas. Ta, ti, tu, terutama saat mati. Bak, bak, bat, tabat, ada nafas yang mengiringi. Hams itu bukan huruf C, tapi dia adalah nafas yang mengiringi. Jadi bukan tabaj, tabat, tak, ada nafas yang penting keluar. Kalau kita letakkan tisu di depan bibir kita ya, depan mulut kita, pasti dia ada getaran bergerak gitu ya. Bat itu tandanya keluar nafas. Baik, bisa dilihat contohnya ya. Saya ambilkan fotonya dari buku 2 halaman 3 bagian ta dan tha. Wahuqqat, muddat, watakhallat, qatarah, al-mustaqima. Kemudian bagian tha, thaqulat, tuhaddithu, fahaddith, ats-tsulutsu, fa'atharna. Ini hanya mewakili beberapa sifat huruf yang memiliki beberapa huruf hijaiyah yang memiliki sifat al-hamas tadi. Selebihnya bisa teman-teman lihat di buku, kemudian bisa dipraktekkan. Jadi al-hamas hurufnya ada 10 berkumpul dalam satu perkataan, fahathahu syakhsun sakata. Ketika mengucapkan huruf tersebut ada nafas yang mengiringi. Adapun al-jahr yaitu sisa dari huruf hijaiyah maka dia tidak ada nafas. Contoh huruf A tidak sama sekali keluar nafas ya, bukan ha tapi a, i, u. Jadi kalau di tenggorokan kita ini kayak ada katup gitu ya. Kalau dia mengucapkan huruf hamas maka katup ini terbuka. Ha, hai, hu. Adapun ketika mengucapkan huruf al-jahr maka ini tertutup tenggorokannya ya. A, i, u. Sama sekali tidak ada nafas yang mengiringi. Misal contoh lagi huruf ra, bukan ra, gak bisa ya. Ba, bukan pa, ba, bi, bu. Seperti itu. Yang kedua, sifat huruf asyiddah. Asyiddah warrakhawah walbainiyah. Asyiddah secara bahasa artinya al-quwwah, kuat. Secara istilah yaitu suara tertahan. Di sini tertera begitu ya. Secara ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat asyiddah itu ada suara kita tertekan, seperti ada ancang-ancang gitu ya saat mengucapkannya itu ya. A gitu ya. Jadi ada suara tertekan. Adapun sifat lawannya, lawan dari sifat asyiddah adalah ar-rakhawah. Ar-rakhawah
kebalikan dari asyiddah tadi, suara terlepas ya. Tidak perlu ancang-ancang ya, tidak perlu ditekan saat mau mengucapkan huruf tersebut. Nah, antara dua sifat ini ada yang disebut al-bainiyah atau antara kedua sifat ini. Kalau di buku 3 di sini disebutkan antara asyiddah dan ar-rakhawah ada huruf pertengahan, atau kalau di buku yang saya pakai ya Hilyatut Tilawah, di situ disebutkan bainiyah. Antara kedua sifat tersebut ada yang disebut dengan tawassut. Nah, tawassut ini nanti pertengahan gitu ya. Tidak terlalu ditekan, tidak juga begitu dilepas. Jadi seperti apa ditekannya? Jadi di sini ada hurufnya ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ada 8 huruf terkumpul dalam kata tadi ajidu qatin bakat. Sebetulnya ini adalah huruf qalqalah ya, kalau kita perhatikan baju di toko ditambah huruf kaf dan ta, maka huruf-huruf ini saat mengucapkan agak tertekan ya, jadi kayak ada ancang-ancangnya. A, ja, da, ko, po, ba, ka, ta. Jadi ada suara yang ditekan ya sebelum suara tersebut dilepas. Itu adalah sifat asyiddah. Lawannya adalah ar-rakhawah. Berarti selain ajid qatin bakat, di sini termasuk ar-rakhawah, kecuali yang masuk pada tawassut. Jadi ada sifat tawassut yang ketiga, pertengahan antara asyiddah dan ar-rakhawah, yaitu apa saja hurufnya? Di sini disebutkan ada 5 huruf ya, yang berkumpul dalam satu kata atau dirangkai dalam perkataan lin umar. Jadi ada lam, nun, ain, mim, dan ra. Ada 5 huruf. Maka huruf apa saja yang masuk atau yang memiliki sifat ar-rakhawah, yaitu yang suaranya terlepas, yaitu selain ajid qatin bakat dan lin umara. Ada berarti 28 dikurangi sekitar berapa ini? 13 ya. Sekitar 15 huruf. Ya, kurang lebih itu. Ada misalnya huruf huruf ar-rakhawah yang tidak perlu ditekan. Misalnya huruf H ya, huruf H tidak perlu ditekan ya, bukan H, nggak perlu ya, atau H ya, dia keluar begitu keluar terlepas suaranya ya, H, H. Misalnya lagi banyak ya, huruf wa, huruf ya, tidak perlu ditahan ya, ya, ye, yu, wa, wi, wu, dan seterusnya. Asyiddah bisa kita praktekkan. Di sini saya ambil contoh dari huruf jim dan huruf dal. Huruf di sini ada akhraja, huruf jim ya, ja, akhraja, akharat, linukhrija, fa'akhadahu, khuliqat. Kemudian huruf dal ada wa'addadahu, falyad'u, sanad'u, wadda'aka, alam yajidika. Ini mewakili sifat dari asyiddah. Ada beberapa huruf saja, nanti selebihnya bisa dipraktekkan masing-masing. Berikutnya ada al-isti'la, sifat huruf al-isti'la. Apa itu al-isti'la? Al-isti'la di sini disebutkan pangkal lidah, atau kalau di buku ini disebutkan lidahnya secara keseluruhan. Lidah naik ke langit-langit. Secara bahasa al-isti'la artinya adalah al-irtifa atau naik ya. Apanya yang naik ya? Tasa'udu saut ilal hanak ya, ilal hanakil a'la 'inda nutqi bil harfil musta'la. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la ini, pangkal lidah
dan suara ini terdengar naik. Kenapa? Karena pangkal lidahnya naik. Atau secara keseluruhan lidahnya naik. Dari pangkal lidah sampai ujung ya, tapi nanti tidak semua. Pada intinya adalah pangkalnya naik, maka suara terdengar meninggi atau suara naik ya, terdengar suara naik. Al-isti'la. Adapun lawannya adalah di sini disebutkan al-istifal. Secara bahasa dia maknanya al-inkhifad, rendah. Istifal, inkhifad, rendah atau turun. Jadi lidahnya turun. Pangkalnya juga tidak naik, dia turun. Huruf al-isti'la ada 7 ya. Huruf sab'ah berkumpul dalam satu kata, yaitu khussodotin qid. Di buku 3 di situ bisa diislah ya, atau dicoret, bakatsnya dicoret diganti dengan qid. Khussodotin qid. Ada 7 hurufnya. Kalau saya perhatikan dari ketujuh huruf ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang saat mengucapkannya itu suara terdengar o ya. O. Coba kita perhatikan. Kho, sa, do, gho, po, lo, dan satu lagi ada ko. Jadi setiap huruf hijaiyah yang suaranya terdengar o, maka semuanya adalah memiliki sifat al-isti'la. Al-isti'la, pangkal lidahnya naik, maka suara terdengar suaranya naik gitu ya. O, ko, so, do, kho, gho, dan seterusnya. Lawannya adalah al-istifal, maka sisa atau selain huruf khussodotin qid ini memiliki sifat al-istifal. Jadi sifat huruf yang memiliki lawan itu kalau nggak masuk A ya pasti B gitu. Adapun nanti sifat huruf yang tidak memiliki lawan maka hanya tertentu saja sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau nggak al-isti'la pasti al-istifal. Kalau nggak syiddah ya rokhawah. Kecuali nanti yang masuk pada tawasud ya. Kalau nggak hamas ya jahar gitu kan. Tayyib, kita bisa praktekkan al-isti'la. Huruf al-isti'la di sini yang saya tampilkan ada huruf shad dan huruf dad. Sa, do, fasadda, nusibat. Ya, perhatikan meskipun huruf tersebut berharokat kasrah tapi bukan berarti pangkal lidahnya turun ya, tetap naik. Si, bukan si. Kalau si ini huruf sin. Si, fasabba, nusibat, bimusaytir, wassubhi, al-fasli. Meskipun dalam keadaan sukun tetap pangkal lidah ini naik. Kemudian ada huruf dad. Darabtum, wal ardi, wa wada'na, yahuddu, ahdarat. Ada shad dan ada dad. Selebihnya bisa dipraktekkan masing-masing ya, seperti huruf dha ya, misalnya azimin, azimin, walamaka, bukan zalamaka. Kalau ini huruf dha yang di-o-kan ya, dha. Jadi yang bedakan antara dha dan dha itu adalah sifatnya. Secara makhraj dia sama, yaitu ujung lidah nempel dengan gigi seri atas. Dha, dha. Namun secara sifat dia berbeda. Huruf dha termasuk huruf al-isti'la, sedangkan huruf dzal dia termasuk lawannya, yaitu al-istifal, pangkal lidahnya turun, makanya suaranya kalau huruf dha itu menebal ya, suaranya pangkal lidahnya naik dan suara terdengar tebal. Kalau huruf dha tidak. Dha, 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 a'udzu. Nah, ini huruf dzal.
Misalnya zalimina, ini huruf dha, dhahraka, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi satu makhraj belum tentu satu sifat. Ada beberapa sifat yang satu makhraj keluarnya sama, tempat keluarnya sama, tapi lain sifatnya. Yang berikutnya ada al-itbaq. Al-itbaq lawannya adalah al-infitah. Al-itbaq, lidah lengket dengan langit-langit. Al-itbaq secara bahasa nama artinya adalah al-ilsaq. Ilsaq itu nempel. Kalau bahasa Arabnya lem atau double tip itu kan lasik, sesuatu yang menempelkan. Ilsaq, nempel. Apanya yang nempel? Yaitu lidah. Lidah ini nempel atau lengket dengan langit-langit ya. Al-itbaq, hurufnya ada arba'ah, ada 4, yaitu huruf shad, dad, ta, dan dha. Shad, sha, dha, ta, dan dha. Kalau kita perhatikan keempat huruf ini dia termasuk huruf al-isti'la. Al-isti'la, hanya saja huruf isti'la tidak semuanya termasuk pada al-itbaq. Yang tidak termasuk yaitu huruf kha ya, dan huruf gha. Selebihnya sha, dha, ta, dan dha itu adalah huruf-huruf al-itbaq. Lawannya adalah al-infitah, yaitu lidahnya turun ya, atau tidak lengket ya, terpisah artinya. Jadi yang lawannya itbaq, infitah, lidahnya turun ya, atau kalau secara bahasa infitah itu artinya adalah al-iftiraq. Iftiraq, berpisah. Firaq, berpisah, yaitu antara lidah dan langit-langit. Misalnya huruf sa tidak nempel ya, bukan fa, nggak bisa juga ya, kita paksa-paksa. Misalnya huruf ain ya, a, ai, au, sa, mau ditempelin ya nanti malah nggak keluar huruf sin. Jadi yang nempel, lidah ini nempel, terutama huruf dha ya, huruf dha itu bahkan secara makhraj saja ya, sisi lidah ini nempel dengan geraham atas ya, kemudian lidah ini lengket dengan langit-langit, baik dari pangkal maupun sampai ujung ya. Ujungnya ini berada di gusi gigi seri ya, dia agak sedikit menekan do, dan suara terdengar memanjang do, di, do. Kalau lidah ini tidak nempel dengan langit-langit maka ada rongga. Jika ada rongga pasti keluarnya do, di, du. Nah, yang masih mengeluarkan atau membaca, mengucapkan huruf dot itu do, pasti lidahnya tidak lengket. Jadi salah satu sifat dari huruf dot itu adalah itbaq, lengket. Selain pangkal lidah naik, lidahnya sendiri lengket dengan langit-langit ya, nempel. Do, di, du. Baik, di sini kita coba praktekkan. Ada huruf dha ya, yang saya pilih dha, dan huruf ta. Kushitat al-hutamah tattali'u matla'i sutihat dhahraka 'azimin zalamaka fadaltum al-ghaidhi. Jadi lidahnya nempel dengan langit-langit. Huruf dha misalnya, yaqdi fadhahikat dhahikat yadurrukum wadduha. Dari pangkal naik karena dia isti'la, kemudian lidahnya lengket dengan langit-langit karena dia huruf al-itbaq,
al-idbaq. Lawannya adalah al-istifal. Baik, yang terakhir adalah sifat huruf yang disebut dengan al-idlaq. Al-idlaq. Idlaq itu secara bahasa dia mudah gitu ya, mudah mengeluarkan huruf. Jadi di sini secara istilah idbaq sendiri adalah mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dengan cara mudah, tidak ada kesulitan. Di beberapa buku yang saya baca, buku tahsin ya, seperti di buku tahsin metode Syafi'i, untuk sifatul huruf idlaq dan ismat ini tidak dicantumkan karena mudah dan susahnya mengeluarkan huruf hijaiyah itu dari orang ke orang masing-masing ya. Terutama mungkin kita adalah orang ajam ya, bukan artinya non Arab, maka menurut kita mungkin berbeda dengan pandangan orang-orang Arab atau pendapatnya orang-orang Arab. Namun karena bahasa Arab, karena Al-Quran ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, maka secara tidak langsung ya, mau tidak mau kita pun harus mempelajari bagaimana orang Arab mengucapkannya ya. Maka mungkin ini menurut orang Arab dianggapnya sulit ya atau mudah, maka kita pun ya secara tidak langsung harus mengikutinya ya. Contoh di sini al-idlaq ya, mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Contoh ada 6 huruf ya. Farra min lubbin, fa'ra mim nun lam dan ba. Ke-6 huruf ini cara mengucapkannya mudah ya. Fa, fi, fu, ra, ri, ru, ma, mi, mu, ba, bi, bu, na, ni, nu. Adapun huruf-huruf selebihnya selain huruf farra min lubbin ini adalah huruf yang terdengar agak tertahan saat mengucapkannya atau agak kesulitan ya. Allahu a'lam seperti apa kesulitannya ya. Yang jelas di sini adalah ilmu ya yang perlu kita pelajari, yang dan saat mempraktekannya juga kita praktekkan gitu ya. Saat mempraktekkan kita ini termasuk al-idlaq. Ternyata cara mengucapkannya pun juga agak mudah dibanding huruf-huruf yang lain. Misalnya huruf fa dan qaf. Fa langsung keluar begitu cepat, mudah ya. Adapun huruf qaf terasa tertahan ya, agak tertahan. Selain dia termasuk huruf asyiddah ya kan? Qa tertekan. Qa, fa mudah. Misalnya lagi huruf ra, ma dibanding huruf misalnya huruf jim ya, ja dan jim sendiri juga termasuk huruf asyiddah. Misalnya huruf ha, hai, hu. Ini adalah kalau kita sebutkan sifatnya adalah termasuk sifat huruf-huruf al-ismat yang cara mengeluarkannya agak tertahan atau sulit. Ha gak langsung keluar gitu ya. Bahkan huruf hamzah sendiri, huruf a itu termasuk adalah sifat yang termasuk huruf hijaiyah yang memiliki sifat al-ismat. A mungkin kalau bahasa Latin atau abjad ya, huruf abjad, huruf A ini adalah huruf yang paling mudah ya kan, tinggal buka mulut aja langsung keluar ya. Tapi secara huruf-huruf hijaiyah, huruf hamzah ini sedikit berbeda karena dia memiliki, yang pertama dia adalah memiliki sifat asyiddah ya. A agak tertekan suaranya. Maka semua huruf asyiddah ini masuk pada sifat al-ismat, tertahan suaranya, agak susah mengucapkannya. Tayyib, sampai di sini sifat-sifat huruf kali ini kita sudah selesai ya. Artinya selesai mempelajari
sifatul huruf yang memiliki lawan. Tadi ada 5, al-hams lawannya al-jahr, asyiddah lawannya ar-rakhawah. Di antara keduanya ada sifat yang disebut at-tawassut atau al-bainiyah. Kemudian ketiga isti'la lawannya istifal, al-idbaq lawannya infitah, dan yang terakhir adalah al-idlaq lawannya adalah al-ismat. Baik, yang al-idlaq ini belum kita praktekkan ya. Al-idlaq di sini saya ambil huruf lam dan mim. Al-ibili ya'lamu fasalli tadlidin lam yalid alam tara muqsadah masghabah alaihim wal qamari. Tayyib, itu adalah huruf-huruf al-idlaq yang bisa dipraktekkan. Barakallahu fiikum.